I'm no cop killer. You be cool, and I will be cool. Yes, akhirnya El Camino, sebuah film yang menceritakan perjalanan akhir Jesse Pinkman. Pasca kematian Walter White, Jesse menjadi buronan terbesar di Amerika Serikat. Hidupnya benar-benar di pinggir jurang, antara mati di luar atau di dalam jeruji besi. Bakalan banyak flashback dalam cerita film ini. Kita dibawa maju mundur dalam timeline yang gak beraturan. Tapi tenang, gue bakal merangkumnya sedetail dan sesimpel mungkin. Well, ini adalah alur sebuah film yang berjudul I'm out. Di awal film, kita dibawa mundur ke timeline Breaking Bad. Persisnya beberapa waktu setelah Mike, Walter, dan Jesse nggak lagi terlibat kerjasama. Jesse di momen ini benar-benar telah kehilangan arah setelah traumatik hebat yang diberikan Walter. Dia bahkan nggak tahu lagi kemana hidupnya harus diarahkan. Only you can decide what's best for you, Jesse. Not him, not me. Let's play along. Make some conversation. Alaska. Yah, Mike akhirnya menjawab. Jika dia adalah Jesse, Alaska adalah pilihan untuk memulai kehidupan baru. Memulai sesuatu yang fresh. Sayangnya, semua ini hanyalah ingatan masa lampau. Karena kita segera dibawa kembali ke timeline saat ini. Persisnya setelah Walter dan Jesse mengalahkan Todd dan geng neo-Nazi. Situasi Jesse di momen ini nggak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Lepas dari Todd dan komplotan neo-Nazi, kini langsung menjadi buronan polisi. Setelah berhasil mengkelabui polisi, Jesse mendatangi sebuah rumah dengan begitu hati-hati. Ternyata, itu adalah rumah sahabatnya Skinny Pete. Jesse yang kumuh dan lusuh nggak dikenali nih teman-teman. Awalnya. Namun... Jesse? Yes, hanya dalam hitungan detik, mereka segera menyadari bahwa itu adalah Jesse sahabat mereka. Yang dilakukan Skinny dan Badger di momen ini benar-benar luar biasa. Mereka mampu ngertiin kondisi Jesse tanpa mempertanyakan apapun. Bisa dikatakan, dua orang ini adalah gambaran definisi teman yang sesungguhnya. Kini, Jesse telah kembali dengan tampilan barunya. Kembali dengan wajah badas yang penuh dengan sayatan. Pertama-tama, dia harus segera menyingkirkan mobil yang dia bawa sebelum polisi mengetahuinya. It's about the money if we can maybe... It's on the house. Magnets! Yeah? Think we're good? Whoa. Namun, sesaat sebelum mobil itu diangkat, Joe segera menyadari bahwa itu adalah mobil rental yang baru saja diaktifkan GPS-nya. Ini seketika mengacaukan suasana. Karena Jesse telah meninggalkan koordinasi di rumah sahabatnya. Tapi entah kenapa, Skinny tiba-tiba menghalangi langkah Jesse. Dia meminta Badger menyerahkan kunci mobilnya. Karena dengan mobil itulah Jesse akan melarikan diri. Sedangkan Badger diminta untuk membawa mobil Skinny dan meninggalkannya di perbatasan. Ini digunakan sebagai decoy untuk mengecoh polisi. Sedangkan mobil rentalan Jesse akan tinggal bersamanya. Dan lebihnya, Jesse diminta untuk gak mengkhawatirkannya. We got about 3 hours to get this thing down south. Back on Dios, amigo. Wah, ini gila sih. Bahkan Jesse sendiri gak percaya manusia lain melakukan ini untuknya. Tapi yang jadi pertanyaan, untuk apa Skinny melakukannya? Dude, you're my hero and shit. Dan benar aja, hanya beberapa detik setelah meninggalkan kediaman Skinny, Jesse segera papasan dengan puluhan mobil polisi yang hendak menangkapnya. Tapi siapa sangka, kupluk dan mobil yang diberikan Skinny berhasil mengecoh rombongan itu. Singkat cerita, Jesse kini bisa kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah pelarian itu, Jesse kembali teringat momen saat dia masih menjadi tawanan neo-Nazi. Ya, kita kembali dibawa mundur ke timeline Breaking Bad. Jesse mengingat saat Todd mendatanginya di pagi itu. Dengan membawa sebatang rokok,
Dia mengaku membutuhkan bantuan Jesse. Yang jadi highlight di sini, Todd ini memiliki karakter yang cukup janggal nih teman-teman. Dia adalah satu-satunya komplotan neo-Nazi yang gak pernah mengolok-olokkan Jesse. Perkataan dan perlakuannya benar-benar halus, namun mengerikan. Karena apabila Jesse mencoba melarikan diri, Brock akan dieksekusi. Yah, entah apa tujuan Todd sebenarnya. Yang pasti dia membawa Jesse ke sebuah apartemen. Dan kita pun kembali dibawa maju ke timeline saat ini. White, the former Albuquerque school teacher who was the subject of... Di tengah pelariannya di malam itu, Jesse mendengar radio yang memberitakan tentang kematian Walter. Ini mengartikan Jesse adalah satu-satunya buronan yang tersisa di Albuquerque. Setelah mendengar berita ini, Jesse segera menuju ke sebuah apartemen. Apartemen tempat di mana Todd pernah membawanya. Belum diketahui apa tujuannya. Tapi yang pasti, Jesse menyelinap masuk dengan sangat hati-hati. Sialnya, seorang tetangga keluar saat Jesse berusaha membobol pintu itu. Dan yang terjadi... Dan kita pun kembali dibawa mundur ke timeline Breaking Bad. Gak ada yang janggal dengan apartemen itu awalnya. Tapi Jesse segera mencium sesuatu karena seorang tetangga seperti mencurigai Todd. Oh shit. Dan ternyata benar. Todd meminta bantuannya adalah untuk memindahkan mayat seorang wanita. Wanita parubaya itu adalah pembantu di apartemen Todd. Dia dibunuh secara cuma-cuma karena nggak sengaja menemukan tempat Todd menyembunyikan uangnya. Ternyata Todd menyembunyikan jutaan dolar menggunakan buku yang telah dia modifikasi. Hey, do me a favor and put that away, would you? Thanks. Kini kita mengetahui tujuan Jesse mendatangi apartemen Todd jelas untuk mengambil uang-uang itu. Karena dia harus segera meninggalkan Albuquerque. Guess I better come up with a new hiding place for my money. Man, it would be right here. Nobody would ever find it. Singkat cerita, pelacakan pun dimulai. Setiap sudut tembok diperiksa. Namun setelah berjam-jam di tengah kehektikan ini, fokusnya tiba-tiba teralihkan oleh TV tetangga yang tengah menayangkan berita. Masalahnya, berita itu meliput kedua orang tuanya. Son, turn yourself in. Seharian sudah kini Jesse mencari tempat Todd menyembunyikan uangnya. Semua kini dilakukan secara agresif. Tapi Jesse nggak kunjung menemukan uang-uang itu. Situasi ini kembali membawanya ke dalam frustasi. Uang itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa dihilangkan. Namun, di tengah keputusasaan itu tiba-tiba... Yes, terdengar sesuatu yang jatuh dari dalam kulkas. Ternyata... Todd menyembunyikan seluruh uangnya di balik pintu kulkas itu. Dan bertepatan dengan momen ini, siluet dua orang pria terlihat mendekati apartemen itu. Dan sialnya, mereka adalah polisi. Oh, hey, you folks are back, huh? Apartemen sekecil ini tentu bukanlah tempat ideal untuk menyembunyikan diri. Karena hanya dalam hitungan menit, seorang dari mereka segera mencium keanehan. Dia seperti mengetahui ada kejanggalan di tempat itu. Dan yang terjadi... I'm no cop killer. You be cool. And I will be cool. Survival instinct yang dimiliki Jesse kini nggak bisa diremehkan. Dia menawan polisi itu dan merencanakan penjebakan. Put your gun down! Relax. What are you doing here, Pinkman? There's something I need. Ya, Jesse gagal menjebak polisi itu. Negosiasi berlangsung alot di sini. Karena polisi itu mengaku telah mengepung setiap sudut dari tempat itu. Ini membuat Jesse ditempatkan pada situasi tanpa pilihan. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyerahkan diri. Dan yang terjadi... Give up, Pinkman. Dan disinilah Jesse mulai merasakan kejanggalan. Ternyata dua orang ini bukanlah polisi sungguhan. Mereka adalah sindikat neo-Nazi yang juga menginginkan uang Todd. Mendengar bentrokan ini, pria tua tadi kembali datang. Situasi ini kembali dimanfaatkan Jesse. Dia segera mengambil bagiannya
karena dia tahu pria itu nggak akan berani menembaknya. If I don't get this money, I am dead anyway. Yes, Jesse nothing to lose di sini. Sedangkan apabila pria itu menembaknya, maka dari itu dia juga harus membunuh seluruh saksi. Dan artinya dia sama kacaunya dengan Jesse. Pria itu segera menyadari bahwa situasi Jesse bukanlah sebuah gertakan. Gak ingin mengulur waktu, mereka akhirnya sepakat dengan membagi uang itu. You got balls, I'll give you that. Namun satu langkah sebelum meninggalkan tempat itu, Jesse segera menyadari bahwa orang ini adalah sindikat neo-Nazi. Dia terlibat dalam penyiksaannya. Sayangnya, dia nggak punya banyak waktu. Jesse harus segera meninggalkan Albuquerque. Dari sini, Jesse segera menuju ke alamat vacuum cleaner. Sialnya, kedatangannya nggak disambut baik nih teman-teman. Okay, fine. No wire. Okay? No wire. Ternyata, ini diakibatkan karena Jesse pernah meninggalkan penjemputan sebelumnya. Sebagai bayarannya, Jesse juga harus membayar jasa sebelumnya. Itu artinya, Jesse harus membayar 2 kali lipat. Fair's fair. By my arithmetic, you're 10,000 shy. Ya, Jesse kekurangan $1.800. Cuma $1.800. Nilai ini mungkin kurang dari 1% dari kesepakatan mereka yang adalah $250.000. Tapi, ini menjadi deal breaker bagi Ed. Dia segera mengembalikan seluruh uang Jesse dan memintanya untuk segera pergi. Ya, ini tentu terdengar nggak masuk akal. Tapi bagi Ed, aturan adalah aturan. No, I am not going anywhere. What are you doing? Jesse yang terus memaksa akhirnya mulai mengganggu ketentraman pria tua itu. Ini membuat Ed terpaksa menghubungi polisi. Namun, Jesse bukanlah anak kemarin sore. Dia nggak tertipu dengan hal semacam ini. Namun yang terjadi... Ya, disinilah Jesse menyadari Ed bukanlah bisnismen abal-abal yang bisa diatur-atur. Bagaimanapun, deal is the deal. Jasanya tetap berlaku selama Jesse mampu mengikuti prosedur. I'll get you your money. Singkat cerita, sampailah kita pada malam harinya. Entah apa tujuannya, Jesse menghubungi rumah di malam itu. Panggilan ini tentu membuat shock ibu dan ayahnya. Ditambah lagi, Jesse sempat membahas tentang permintaan mereka yang memintanya untuk menyerahkan diri. Do you think you guys could come get me maybe? We're on our way. Hey, and, I don't know if it'll mean much to you, but you did your best. Namun tampaknya, panggilan itu hanyalah pengalihan. Jesse segera bergerak begitu orang tuanya pergi. Melalui pintu belakang, Jesse berhasil masuk. Namun, alih-alih menemukan uang, dia malah mendapatkan pistol. Seakan menyerah bukanlah pilihan, Jesse segera mencari alamat yang bernama Candy Welding. Dan iya, itu adalah alamat sindikat yang siang tadi dia temui. Sejauh ini kita belum dikasih tahu apa rencananya. Tapi apapun yang ingin dia jalankan, Jesse sepertinya cukup kesulitan di sini. Oh shit! That's a big boy. Sementara menunggu momentum, gudang las itu kembali mengingatkan Jesse pada penderitaannya. Kita pun kembali dibawa mundur ke timeline Breaking Bad. Di kala itu, Candy Welding lah yang membuat struktur rantai di lab tempat neo-Nazi mempekerjakan Jesse. Makanya di Breaking Bad kita melihat Jesse tiba-tiba udah dirantai aja. Ternyata detailnya benar-benar menyakitkan. Jesse benar-benar dilakukan seperti binatang di sana. $50 says he breaks this thing right here, right now. All right, get looking. Now! Go! 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 Hit it! Dan kita pun kembali dibawa maju ke timeline saat ini. Sejam sudah Jesse menunggu. Kini, dengan 2 pistol di tangannya, Jesse memasuki tempat itu. Sebenarnya, Jesse datang dengan baik-baik di sini. Dia mengaku membutuhkan $1.800 dan dia berjanji akan menghilang untuk selamanya. I'm not here to rob you. You brought a 22?
Jesus. 1800. Namun, kedatangannya nggak disambut baik nih teman-teman. Permintaan Jesse menjadi olok-olokan bagi mereka. Bahkan, salah satu dari mereka menganggap kedatangan Jesse sebagai tantangan. Intens meningkat drastis di sini. Pria itu menegaskan bahwa Jesse bisa aja dapat lebih dari $1.800. Tapi, dia harus mampu mengalahkannya dalam pertarungan senjata. Winner takes all. Like the Wild West? Yeah. Shoot! Yes, gak ada yang fair dalam dunia semacam ini. Kemampuan insting Jesse membuatnya menjadi sosok yang benar-benar buas. Dia menghandle situasi ini layaknya seorang hitman sejati. I got kids. Like I give a shit. You tell the cops about me, and I am coming for every goddamn one of you. You understand? Yeah. Dude, you're on fire. Jika kartel nggak meninggalkan barang bukti dalam aksinya, begitupun Jesse. Dan lihat apa yang dia lakukan. Dan kita pun kembali dibawa mundur ke timeline awal Breaking Bad. Di momen ini, Jesse dan Walter masih memiliki dominasi yang sama dalam bisnis. Belum ada ambisi dan ego yang terlibat di momen ini. Tapi satu perkataan Walter yang begitu membekas, Walter menganggap Jesse adalah anak yang beruntung. Di umurnya yang masih muda, Jesse telah merasakan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang gak bisa dirasakan oleh semua orang. Ya, kata-kata itu mungkin aja ada benarnya kalau Jesse berhenti di kala itu. Tapi faktanya, mereka telah jauh melewati batas. Perjalanan panjang itu kini telah membawa Jesse ke destinasi akhirnya, Alaska. Yes, kesepakatan antara Jesse dan Ed akhirnya terjadi. Jesse dibawa menggunakan mobil box ke suatu tempat yang hening di Alaska. Hanya ketenangan dan kedamaian yang bisa mendefinisikan tempat itu. Sebelum meninggalkan Ed, Jesse menitipkan sebuah surat untuk dikirimkan pada seseorang yang sangat dia kasihi. Mengingat Jesse kini nggak lagi bisa melakukannya. Karena saat ini, Jesse telah resmi memiliki identitas baru. Yang artinya, itu adalah kehidupan dan cerita baru. Sebagai seorang lelaki yang bernama... Good luck, Mr. Driscoll. Di tengah perjalanan yang hening itu, Jesse sempat menoleh ke bangku penumpang. Seakan-akan dia kembali melihat Jen di sampingnya. Kata-kata puitis yang dulu sering terucap, kini seakan kembali terdengar. Jen pernah mengatakan sebuah metafora yang berbunyi, I've gone where the universe takes me my whole life. It's better to make those decisions for yourself. Dan cerita ini adalah akhir dari seluruh Breaking Bad Universe. Gak seorang pun yang bisa menebak jika Jesse harus berakhir di Alaska. Mungkin ini adalah gambaran hidup secara universal. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi apapun yang akan terjadi, akan jauh lebih baik jika kita sendiri yang memutuskan. Well, apapun pendapat teman-teman, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gua Rev, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.